Kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Selamatkan perempuan dari lelaki fasik sepasang bakiak yang menghentikan kejahatan. Diceritakan dalam buku kisah penyejuk jiwa Syekh Abdul Qadir Jailani oleh Sahara Ramadhani dan Shofia Trianing Indarti di Baghdad, sebuah kota yang menjadi pusat peradaban dan keilmuan Islam. Hidup seorang wanita rupawan dengan kecantikan yang tak tertandingi. Wajahnya ibarat rembulan di malam purnama, memikat siapa saja yang memandang. Namun di balik pesonanya, wanita ini tak pernah lepas dari cobaan, termasuk perhatian seorang lelaki fasik yang penuh dengan niat buruk. Lelaki itu tergila-gila padanya, tetapi cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Amarah karena penolakan berubah menjadi obsesi kelam. Pada suatu hari, sang wanita memutuskan untuk pergi ke sebuah gua di pegunungan, tempat ia biasa berkhalwat, menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia tidak tahu bahwa lelaki itu diam-diam mengintainya, mengikuti setiap langkahnya dengan maksud jahat. Ketika wanita itu tiba di mulut gua, lelaki itu menyerbu, berusaha memaksakan kehendak yang penuh dosa. Namun sang wanita tidak tinggal diam. Dengan seluruh kekuatan batinnya, ia berteriak memanggil nama sosok yang ia yakini dapat menolongnya. Ya Syekh Tsaqalain, ya Ghawtsal Adham, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tolonglah saya. Toh dari sana, Syekh Abdul Qadir Jailani sedang mengambil air wudhu di madrasahnya. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang ganjil. Dengan keyakinan penuh, ia melepas bakiaknya, menggenggamnya, lalu melemparkannya ke arah gua. Meski tempat itu ribuan langkah jauhnya, sepasang bakiak itu melesat seperti anak panah, terbang melintasi angkasa dengan kehendak Allah, hingga tiba tepat di tempat lelaki itu sedang melancarkan aksinya. Bakiak pertama menghantam kepala lelaki itu dengan keras, diikuti bakiak kedua yang terus memukulnya bertubi-tubi. Sang lelaki tersungkur, nyawanya seketika melayang di tempat. Wanita itu yang kini selamat dari ancaman hanya bisa menangis haru dan bersyukur. Ia mengambil bakiak itu dengan penuh kehormatan, lalu membawanya kembali kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dengan suara bergetar, ia menceritakan segala yang terjadi. Orang-orang yang mendengar kisah itu pun terdiam, takjub pada kebesaran Allah yang ditunjukkan melalui Syekh Abdul Qadir Jailani. Kisah tentang kebesaran Allah melalui Syekh Abdul Qadir Jailani diriwayatkan oleh Syekh Abu Umar Uman Al-Sayrafi dan Syekh Muhammad Abdul Haqqi Harimiyah. Pada hari Minggu 3 Safar 555 H, Syekh Abdul Qadir Jailani sedang mengenakan kelompen saat berwudu dan melaksanakan salat 2 rakaat. Setelah mengakhiri salat dengan salam, beliau tiba-tiba berteriak keras dan melemparkan kelompen dari kaki kanannya ke atas hingga hilang dari pandangan. Beliau kemudian melakukan hal yang sama dengan kelompen dari kaki kirinya sebelum akhirnya duduk kembali. 23 hari setelah kejadian tersebut, datanglah sekelompok musafir dari negeri jauh dengan membawa kelompen Syekh Abdul Qadir. Mereka juga membawa emas dan pakaian sutra sebagai bentuk rasa syukur dan meminta izin untuk bertemu dengan beliau. Mereka menceritakan bahwa pada hari kejadian tersebut, mereka sedang dalam perjalanan ketika sekelompok perampok yang dipimpin oleh 2 orang mencoba merampas harta mereka. Dalam situasi genting itu mereka bernazar bahwa jika harta mereka selamat, mereka akan menginfakkan sebagian darinya. Tak lama setelah bernazar, mereka mendengar suara keras yang membuat semua orang gemetar ketakutan. Awalnya, mereka mengira suara itu berasal dari kelompok perampok lain. Namun perampok yang menyerang mereka tiba-tiba mengajak mereka melihat sesuatu yang mengherankan. Setibanya di tempat itu, mereka menemukan kedua pemimpin perampok telah meninggal dunia. Yang lebih aneh lagi, di samping jenazah mereka terdapat kelompen yang masih basah. Hal ini membuat para perampok lainnya ketakutan dan akhirnya mengembalikan semua harta rampasan kepada para musafir. Demikian kisah karamah Syekh Abdul Qadir Jailani yang banyak diceritakan. Wallahu a'lam.